Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru dan kesehatan yang Tuhan beri. Dengan senang hati kami menyediakan telinga kami dan hati kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk bisa memahaminya dan terutama melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari kitab Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan membacakan ayat 7 demikian. Setelah berpikir masak-masak, aku Nehemia menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Bapak Ibu Saudara, pernah ada orang yang memberi saran kalau mau pilih orang untuk menduduki jabatan tertentu di pemerintahan, carilah orang yang sudah kaya, yang sudah mapan ekonominya, sehingga tidak mudah tergoda oleh uang dan melakukan korupsi. Mereka yang sudah kaya tidak butuh duit. Beda sama orang yang masih bergumul dengan keuangan. Kecenderungan untuk korupsi lebih besar. Begitu kira-kira saran pemikiran yang barangkali kita juga pernah mendengarnya dan mungkin setuju dengan pemikiran itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenyataan yang terjadi, mereka yang sudah kaya pun tetap saja tergoda untuk korupsi. Bahkan mereka lebih pintar untuk melakukannya tanpa orang lain tahu. Dan itu akan menjadi lebih berbahaya karena mereka punya uang sekaligus kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang tersembunyi yang menyengsarakan masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah proses renovasi kota Yerusalem dan Bait Allah yang sedang dilakukan oleh Nehemia dan rakyat yang masih tersisa di sana, ketika kebutuhan dana untuk renovasi itu sangat besar, ada saja orang-orang yang memanfaatkan situasi itu untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Siapa yang mencari keuntungan bagi diri sendiri? Bukan rakyat miskin, bukan orang miskin, tapi mereka yang punya uang dan punya kuasa. Mereka yang berkuasa dan kaya yang menindas saudara-saudara sebangsa yang miskin. Mereka meminjamkan uang dengan mengambil bunga yang tinggi. Lalu mereka juga merampas tanah dan harta benda sebagai pembayaran hutang kaum miskin. Bukan itu saja, mereka tidak segan-segan menjadikan anak-anak orang miskin sebagai budak untuk membayar hutang. Mereka yang miskin semakin miskin sebab mereka masih harus membayar pajak yang tinggi kepada Raja Persia. Beruntung sekali mereka punya pemimpin yang hatinya untuk Tuhan dan untuk rakyat, yaitu Nehemia. Nehemia menegur keras para pemimpin yang memanfaatkan situasi bagi keuntungan diri mereka dan yang membuat rakyat tambah menderita. Dan oleh kuasa Tuhan, mereka akhirnya bersedia untuk mengembalikan ladang, uang, dan lain sebagainya kepada rakyat. Dan Nehemia meminta mereka untuk berjanji di hadapan Tuhan dalam sebuah sidang yang besar untuk melakukan sesuai dengan janji mereka. Bapak Ibu Saudara, punya uang yang banyak, kepandaian tidak akan dapat menghentikan niat orang untuk korupsi dan tindakan kejahatan lainnya. Hanya ketika mereka takut akan Tuhan dan merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya, yang akan sanggup menahan diri dari kecenderungan berbuat korupsi atau kejahatan yang lain. Marilah kita yang diberi kepercayaan untuk bekerja sebagai pemimpin perusahaan, sebagai karyawan, sebagai pebisnis, sebagai apapun kita yang bekerja di tempat kita masing-masing, milikilah hati yang takut akan Tuhan dan rasa cukup akan segala sesuatu. Sebab Tuhan sudah mempunyai berkat-Nya bagi tiap-tiap orang.
Terimalah itu dan nikmatilah itu. Bekerjalah sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran agar hidup kita selalu sejahtera dan diliputi kedamaian. Doakan juga Bapak Ibu Saudara pemimpin negeri kita agar mereka takut akan Tuhan dan merasa cukup sehingga tidak melakukan korupsi. Kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk senantiasa takut dan hormat akan Tuhan dan merasa cukup senantiasa sehingga tidak tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan jahat yang menyengsarakan orang lain. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Biarlah kami menikmati apa yang menjadi pemberian-Mu. Pimpin dan berkati para pemimpin negeri kami, mulai Bapak Presiden dan jajarannya, agar mereka mampu membawa negeri ini sejahtera. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.